Baiklah, selanjutnya uraian dan penjelasan baik secara makna maupun gramatikalnya surat Ali Imran ayat 17 oleh Bapak Triyono yang akan mendampingi Ustadz Rizal pada pagi hari ini. Kami persilahkan Ustadz Rizal. Syukron Mbak Uti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Pertama, nikmat Islam yang diberikan Allah pada saat kita lahir ke muka bumi ini, ataupun dalam perjalanan hidup kita Allah berikan kita hidayah Islam. Sehingga dengan hidayah Islam ini kita menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama yang diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan kita juga diberikan oleh Allah nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita mudah berkumpul untuk membahas ayat-ayat Allah. Bapak Ibu boleh lihat komunitas mana yang bisa dikumpul bareng lebih dari 100 orang yang hanya tujuannya satu, membahas Al-Quran. Komunitas lain mungkin datang dengan membahas dunianya, membahas pekerjaannya, membahas jabatan dan sebagainya macam. Bapak Ibu dengan gampang, mudah membahas Al-Quran mau. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan jaga nikmat itu, karena setan takkan pernah diam melihat nikmat itu daripada kita. Kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, kita mudah meninggalkan larangan-larangan Allah. Amin. Apapun yang kita alami semuanya, kita ridha. Kita ridha apapun yang Allah berikan kepada kita. Banyak kita sudah berbuat baik, sudah berbuat yang terbaik, maka Allah, apapun yang terjadi, kita ridha. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan sehat badan ini kita bisa beraktivitas dengan sempurna, dengan normal. Banyak teman-teman kita yang di luar sana sekarang ingin beraktivitas, tapi karena kesehatan badannya, karena masalah apapun, dia nggak bisa. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, agar dalam menghadapi Allah nanti kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Amin. Karena semuanya akan ditanya Allah. Dan kita juga diberikan nikmat cinta Quran. Amin. Quran itu tidak semua orang Allah kasihkan. Jadi nikmat-nikmat tadi tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Bapak Ibu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan sampai lagi menjadi orang di luar tidak dipilih Allah. Jadi jaga itu ya. Tugas kita menjaganya. Karena iman itu bisa turun naik. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita, panutan kita. Apapun yang beliau lakukan adalah semata-mata contoh bagi kita semuanya. Bagaimana kita sebagai umatnya meniru beliau, karena beliau memperagakan apa yang diwahyukan oleh Allah. Beliau tidak berbuat kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah, kecuali yang benar. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita akan meniru beliau. Dan kita memperbanyak selawat pada beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-17 ya. Pagi ini saya akan didampingi oleh Pak Triyono. Assalamualaikum Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sudah siap ya Pak Triyono? Insya Allah. Di mana posisi Bapak ini sekarang? Bekasi, Ustaz. Bekasi. Bapak dulu masuk Al-Sani bulan apa dulu Pak?
Saya sudah lama Ustadz, tapi aktifnya bulan Mei kemarin Ustadz. Oh, mulai agak rutin Mei ya. Iya. Sebelum Mas Rasani Bapak pensiunan Pak ya? Iya, saya pensiunan. Guru ya? Guru. Oh, alhamdulillah. Semoga nanti Bapak bisa menjadi guru juga di Arsani, Pak ya. Amin, amin, amin. Saya juga dibawa oleh Udah siap ya Pak ya? Ustaz. Hah? Saya dibawa dengan Pak Tiono, yang ngajak saya Pak Tiono ini, Mas Tiono. Alhamdulillah. Semoga semuanya mengajak mendapat pahala Amin. sebanyak orang yang diajak tanpa mengurangi orang yang mengajak. Silakan Pak Triano untuk membahas surat Ali Imran ayat 17 secara gramatikal. Silakan Pak. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haris Al-Hassani, Bapak Ibu pembimbing, dan Bapak Ibu teman-teman sesama pembelajar Gramatikal Al-Hassani. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan, menerjemahkan Ali Imran ayat 17 berdasarkan Gramatikal Al-Hassani. Pertama-tama saya baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ayat 17 ini saya penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan yang pertama, asobirina. Asobirina adalah kata benda pelaku aktif. Kata benda karena diawali alif lam. Pelaku aktif karena huruf pertama akar kata panjang, yaitu so. Huruf kedua akar kata kasroh, yaitu bi. Ya sukun dan nun fathah menunjukkan jamak. Akar katanya adalah sobaro, artinya sabar. Mahmud Yunus 211. Pola sebagai objek adalah objek tunggal, maksudnya adalah fa'ilun. Pola sebagai objek jamaknya adalah fa'iluna. Pola sebagai objek tunggal adalah fa'ilan. Pola sebagai objek jamak adalah fa'ilina. Nah, fa'ilina ini kalau kita terapkan dalam ayat ini adalah pas, yaitu sobirina, yang artinya orang-orang yang sabar. Penggalan kedua adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan yang ketiga, asodikina. Asodikina adalah kata benda pelaku aktif juga. Kata benda karena ada awalan alif lam. Pelaku aktif karena huruf pertama akar kata panjang. So. Dan huruf kedua akar kata kasroh, yaitu di. Ya sukun dan fathah, nun fathah menunjukkan jamak. Akar katanya adalah sodako, artinya benar. Mahmud Yunus 214. Pola sebagai subjek adalah fa'ilun. Ini subjek tunggal. Subjek jamaknya adalah fa'iluna. Pola sebagai objek yaitu fa'ilan. Ini tunggal. Jamaknya adalah fa'ilina. Fa'ilina juga
sama dengan di atas tadi, diterapkan dalam ayat ini menjadi shodikina, yang artinya orang-orang yang benar. 4, wa adalah huruf yang artinya dan. Kelima, penggalan kelima yaitu wal qonitina. Wal qonitina, kata benda pelaku aktif. Kata benda awal karena ada awalan alif lam. Pelaku aktif karena huruf pertama akar kata panjang, yaitu ko. Huruf kedua akar kata kasroh, yaitu ni. Nih. Ya, sukun dan nun fathah menunjukkan jamak. Akar katanya adalah konata, artinya taat. Mahmud Yunus 358. Polanya sebagai subjek tunggal adalah fa'ilun. Subjek jamaknya adalah fa'iluna. Pola sebagai objek tunggal adalah fa'ilan. Pola sebagai objek jamak adalah fa'ilina. Fa'ilina diterapkan dalam ayat ini adalah menjadi qonitina, yang artinya orang-orang yang taat. Penggalan ke-6, wa, huruf, artinya dan. Penggalan ke-7, al-munfikina. Al-munfikina juga kata benda pelaku aktif, dibuktikan dengan adanya awalan alif lam dan mu. Ini kata benda. Huruf kedua akar kata kasroh, yaitu fi, menunjukkan pelaku aktif. Ya, sukun dan nun fathah menunjukkan jamak. Akar katanya adalah nafako. Artinya menafkahkan atau membelanjakan atau menginfakkan atau menghabiskan hartanya. Polanya af'ala. Pola sebagai subjek yaitu muf'ilun. Subjek tunggal. Pola sebagai subjek jamak menjadi muf'iluna. Pola sebagai objek adalah muf'ilan. Pola sebagai objek jamak yaitu muf'ilina. Nah, muf'ilina diterapkan di dalam ayat ini adalah munfikina, yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya atau menafkahkan hartanya. Penggalan ke-8 wa, huruf, artinya dan. Penggalan ke-9 adalah mustaghfirina. Al-mustaghfirina juga merupakan kata benda pelaku aktif. Kata benda karena ada awalan alif lam dan mu sebagai pelaku aktif, karena kata kedua akar kata yaitu kasroh, fi. Ya, sukun dan nun fathah menunjukkan jamak. Akar katanya ghafaro. 298 Mahmud Yunus yang artinya mengampuni dosa. Polanya istaf'ala. Pola sebagai objek yaitu objek tunggal yaitu mustaghfirina. Mustaf'ilun. Sebagai subjek jamak yaitu mustaf'iluna. Pola sebagai objek tunggal yaitu mustaf'ilan. Pola sebagai objek jamak yaitu mustaf'ilina. Mustaf'ilina diterapkan dalam ayat ini adalah menjadi mustaghfirina. Jadi mustaf'ilina yang artinya orang-orang yang mohon ampunan.
Penggalan ke-10 ada bi adalah huruf artinya pada atau dengan. Penggalan ke-11 yaitu al-ashari. Al-ashari adalah kata benda karena ditandai dengan awalan alif lam. Akar katanya sahiro. Bangun pagi-pagi benar. Mahmud Yunus tahun halaman 164. Polanya fa'ala. Pola sebagai kata benda tunggal yaitu fa'lun. Sebagai jamaknya adalah af'alun. Buku materi halaman 33. Af'alun. Sehingga kalau diterapkan dalam ayat ini menjadi asharun. Akan tetapi karena asharun ini diawali dengan oleh huruf jar bi atau di depannya ada huruf jar bi, maka berubah menjadi ashari yang artinya akhir malam sebelum terbit fajar. Jadi ayat 17 Ali Imran ini diartikan sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang taat, dan orang-orang yang menginfakkan atau membelanjakan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan di akhir malam sebelum terbit fajar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Triyono tuh dibuka kameranya Pak Triyono. Kamera ketutup. Ya Ustaz? Buka kamera ketutup Pak. Buka kameranya Pak. Oh iya. Nah. Oh, buka Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu semua komplek amat ini. Pak Triyono kata teman-teman ini Pak Triyono nerangin kayak guru nerangin ini. Jadi komplit lengkap semuanya ya. Pak Triyono masuk Al-Sani kapan tadi Pak Triyono? Bulan Mei ya? Bulan Mei aktifnya tuh, karena sebelumnya dimulai dari di bawah 0 Ustaz. Ya, ya. Sebelumnya nggak pernah belajar ya? Sama sekali Ustaz. Nah, ini kok detail amat Pak Triyono neranginnya sangat nggak perlu lagi. Mungkin nggak ada yang bertanya lagi karena saking detailnya kan. Ya, Ada karena bimbingan Ustaz dan para pembimbing Pak. Ini kalau betul nih teman-teman. Oh ini Pak. Saya lihat kemarin, waduh luar biasa keterangan Bapak. Sehingga nanti teman-teman nanya, yang mana lagi mau ditanya nih. Udah diuraikan semua kan. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Semoga Bapak-Ibu yang lain bisa menangkap apa yang diberikan oleh Pak Triyono tadi. Karena saya lihat udah lengkap ya. Jadi saya nggak masuk lagi kepada gramatikalnya. Baik Bapak-Ibu. Jadi ayat sebelumnya tadi kan ada orang-orang yang Allah katakan bahwa perhiasan dunia itu adalah pangkat, istri, anak, kebun, kuda, dan sebagainya. Tapi ada di sisi Allah yang lebih bagus. Ada di sisi Allah yang lebih bagus. Nah, kemudian mereka orang-orang yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan ampunilah kami. Nah, ditambah lagi nih, orang-orang itu kriterianya apa? Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina, orang-orang yang penyabar, Pak, ya. Bukan orang yang sabar. Kalau sabar itu sabara, kalau sabirin orang penyabar. Apa beda penyabar dengan sabar? Kalau penyabar, kalau saya lihat itu kata benda pelaku aktif itu dia selalu melekat rasa sabar pada dirinya, nggak pernah marah. Kalau sabar mungkin hanya momen-momen tertentu. Kita selalu katakan kalau dia kata benda pelaku aktif itu apa profesinya, misalnya khaliqun, dia pencipta bukan menciptakan, katibun, penulis bukan menulis. Kalau seseorang penulis diberitakan menulis berkurang kadarnya. Dia penulis, berarti dia banyak produk bukunya. Tapi kalau dia menulis, mungkin satu saat saja. Nah, orangnya apa? Sabir, penyabar. Kalau saya katakan 24 jam sabarnya. Bukan hanya sesaat. Tidak ada batas. Bagi orang sabirin, tidak ada kata sabarku ada batasnya. Ada. Sabar tanpa batas, tanpa syarat. As-sabirina, penyabar, orang-orang penyabar. Wasadikina, orang para benar, apa orang yang benar, apa bahasa Indonesia-nya. Kalau benar itu kata kerja ya. Bahasa kata apanya pembenar. Apa ya? Orang yang suka membenarkan kebenaran.
Dia selalu ikut terhadap kebenaran. Kalau dia tahu itu benar, dia ikut. Shadiqin. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang taat, takut. Setiap perintah dikerjakannya. Nggak pernah dia ada perintah jalan, ada perintah jalan. Nggak pernah dia nolak. Qanitin, taat dia. Sami'na wa ta'na. Apapun yang diperintah Allah, dia kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah, dia berhenti. Qanitin. Kemudian wal munfiqin, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Setiap harta dia selalu diingat hak orang lain. Munfiqin, nafaka, anfaka. Menafkahkan di jalan Allah. Semua harta bendanya itu selalu keluar dari Allah. Kalau saya akunting itu ada debit kredit, Pak. Nah, debitnya itu di jalan Allah, kreditnya jalan Allah juga. Nggak boleh kreditnya ke yang lain. Ke mall buang-buang, poya-poya, minum bir, nggak ada itu. Kalau orang munfikin itu rezekinya benar, halal, perginya halal. Dan dia suka nyumbang pada orang lain. Kegiatan-kegiatan agama dia suka. Bahkan sahabat-sahabat dulu, kalau Umar bin Khattab itu pernah turun perintah ini, hari ini saya lebih menang daripada Abu Bakar. Pada saat dia sumbangkan hartanya, Rasulullah nanya, ya Umar, berapa persen kau sumbangkan ini? Berapa bagian dari hartamu? Separuh ya Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab menganggap bagas. Datang Rasulullah nanya lagi ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapa persen ini? Berapa bagian harta yang kau sumbangkan pada jalan Allah? Seluruhnya ya Rasulullah. Seluruhnya Abu Bakar. Lalu apa yang kau tinggalkan di rumahmu ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Nah, situlah kalau Umar bin Khattab mengatakan, aku nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam soal ini. Nah, sahabat-sahabat dulu biasa 30%. Biasa mengaparisi, ya, sahabat itu 30% dia menyumbangkan atau menafkahkan bagian hartanya. Nah, kalau umat Islam seperti itu, saya pikir semua jaya. Dia al-munfikina, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian nggak cukup saja, wal mustaghfirina, para peminta ampun Allah. Tahajud di malam hari, ingat dosa-dosanya, berlinang air matanya, minta ampun kepada Allah. Ingat dosa-dosa masa lalu, entah dia pernah mabok-mabokan, entah pernah dia berjudi, entah pernah dia berzina, entah pernah apa kelakuan-kelakuan terlalu, maka dia mustaghfirina, mohon ampun kepada Allah. Bil ashar, pada saat sahur ya, ingat aja sahur menjelang subuh. Jadi di tengah malam itu dia bangun, dia bermohon pada Allah. Nanti ada surat sejadah adanya. Jadi mereka adalah orang-orang yang minta ampun. Jadi kita para penyabar, orang-orang yang benar, para yang takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan menafkahkan hartanya serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang penghuni surga nantinya. Mudah-mudahan sifat-sifat ini bisa melekat pada diri kita. Andaikan kata sekarang sholat tahajud, dasar kita Quran. Kalau kita jadikan Al-Quran jadi hujah kita. Selama ini kita tahajud mungkin kena guru, kena siapapun. Nah sekarang kita tahajud, kita sholat, nah, minta ampun kepada Allah karena dasarnya Al-Quran. Kalau kita landaskan Al-Quran hujahnya, maka nilainya tinggi. Lebih tinggi daripada kalau kita hujah kita biasa-biasa atau ke orang, atau ke guru, atau ke apa. Nggak salah. Pada saat kita berhujah pada Al-Quran, maka nilainya lebih tinggi. Demikian itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi karena kami sesama belajar dengan Pak Triyono sama membahas ayat, tentu adanya keterbatasan dan sebagai manusia kalau ada hal-hal yang salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Inilah baru maksimum yang bisa kami persembahkan kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka memahami Al-Quran, kitab suci kita. Bapak Ibu semuanya akan ditanya nanti di Yaumil Hisab. Bahasa saya fit and proper test di kubur nanti adalah Al-Quran. Sejauh mana kita memahami Al-Quran itu ditanya. Ayat berapa kita paham, coba ceritakan. Pemahaman kita tentang Quran pada saat dikubur sama dengan sekarang. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat dikubur ditanya itu bagaimana kondisi kita? Apakah kita melayang-layang, apakah kita gimana, apa kondisi kita gimana? Kata Rasulullah, bagaimana kau sekarang hidup, seperti itulah nanti kondisi kamu. Jadi kalau kita gugup sekarang, nanti juga gugup. Kalau kita tahu sekarang, nanti juga tahu. Kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu juga. Jadi persis seperti sekarang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memahami Quran, Anda ditanya nanti di kubur tentang Quran, insya Allah mudah Bapak dengan lancar menjawabnya. Bagaimana tentang sholat? Bagaimana Al-Quran bicara tentang puasa? Bagaimana Al-Quran bicara tentang penduduk sorga? Bagaimana Al-Quran bicara tentang nafkah? Bapak bisa semuanya. Sesuai dengan pemahaman sekarang. Semoga kita selalu dikelompokkan Allah para pencinta Quran. Ya, para pencinta Quran itu berbeda dengan yang lain.
para Amin. pencinta Amin. itu Amin. bisa membawa banyak orang ke surga. Kalau Bapak tahajud, mungkin Bapak sendiri yang pergi ke surga. Kalau Bapak suka puasa, mungkin Bapak pribadi. Kalau Bapak suka misalnya pergi ke masjid semacam, mungkin Bapak sendiri. Tapi begitu Bapak mencintai Quran, Bapak Ibu membawa banyak orang ke surga. Bahkan orang yang sudah masuk neraka pun, orang tua kita yang diklaim oleh Allah diputus oleh Allah masuk neraka, bisa diselamatkan oleh anaknya yang mencintai Quran. Bersyukur kita, ya Pak ya, bersyukur kita, dan itu jaga terus. Alhamdulillah sudah hadir 148 orang pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kebahagiaan yang tak terkira bersama Bapak-Bapak di sini. Ya, mudah-mudahan 150 orang ya, mudah-mudahan semuanya, kalaupun tidak tersapa maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ingin menyapa Bapak satu semuanya, tapi karena waktu juga. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Uti sebagai moderator. Silakan Mbak Uti. Selanjutnya mungkin ada yang baru Ustaz Banyak pagi kali hari itu. ini ya. Banyak. Coba dicek, ditanya Pak Helmi ada yang baru nggak Pak Pak Helmi? Helmi, Pak Helmi yang baru siapa Pak Helmi?